Kapan Yesus Kristus pernah mengiming-imingi orang? Kalau engkau ikut aku, kalau engkau beriman kepadaku dengan sungguh-sungguh, engkau tidak akan pernah menderita, engkau tidak akan pernah sakit, engkau tidak akan pernah mengalami kesulitan. Kapan? Yesus tidak pernah bilang itu. Yesus tidak pernah memberikan surga telinga. Justru minggu lalu kita membaca ada orang yang datang menawarkan diri. Bukan Yesus yang panggil, tapi dia justru menawarkan diri. Guru, Tuhan, aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Yesus justru memberi tantangan balik. Mau ikut aku? Tahu tidak? Burung punya sarang, singa punya liang, tapi aku bantal pun tidak ada, tempat menyandarkan kepala pun tidak ada. Mau ikut aku? Yesus, saya kira bukan, coba orang pikir, apa betul Yesus tidak punya bantal? Apa betul tempat menyandarkan kepala pun Yesus tidak ada? Tidak mungkin. Yesus punya segala-galanya. Surga dan bumi dia punya. Ingat kita bahwa waktu di Matius pasal 28, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bilang begini, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Apa yang kurang? Masa bantal pun tidak ada? Tetapi Yesus menantang orang-orang yang mau mengikut dia supaya motivasi mereka benar. Motivasi mereka tidak hanya karena kepentingan-kepentingan pragmatis, tidak hanya kepentingan-kepentingan jasmani, tidak hanya karena kepentingan-kepentingan sesat. Maka Yesus melakukan semacam pengkoreksian supaya motivasi orang mengikut dia benar. Maka itu kita bilang, hati-hatilah kita ketika sudah lama sih muncul gerakan-gerakan karismatik yang misalnya membangun teologi sukses. Apa itu teologi sukses? Mengiming-imingi orang, kalau engkau percaya Yesus, semua masalahmu akan beres. Kalau engkau percaya Yesus, semua hutangmu akan lunas. Kalau engkau percaya Yesus, sakit apapun dalam nama Yesus disembuhkan. Kalau engkau percaya Yesus, engkau tidak akan pernah bangkrut. Kalau engkau percaya Yesus, kanker, tumor, stadium berapapun pun akan beres. Tambah lagi, selain percaya Yesus, tambah lagi minyak urapan. Yang lebih kacau, kamu pakai minyak urapan, kamu mati, jenazah siram minyak urapan, jenazah itu awet 7 tahun. Ajaran dari mana ini? Maka perhatikan tuh iklan-iklan KKR, hadirilah KKR kesembuhan ilahi, hadirilah KKR pemulihan krisis ekonomi. Sehingga orang kemudian mau datang di KKR, motivasinya untuk ada kebangunan rohani, atau karena ada iming-iming kesembuhan, atau karena ada iming-iming pemulihan krisis ekonomi. Mari kita makin berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang kita bilang tadi teologi sukses, teologi kemapanan. Itu bertentangan dengan Alkitab. Kita sama sekali tidak meragukan kuasa kesembuhan dari Yesus. Orangnya tidak ragu sedikit pun. Yesus yang dulu, Yesus yang sekarang, dan yang Yesus nanti sama. Orang tidak ragukan dia mampu sembuhkan sakit apapun karena pernah dia tunjukkan di Alkitab. Orang perempuan sakit pendarahan berapa belas tahun sembuh. Orang sakit lumpuh selama 40 tahun sembuh. Orang buta sejak lahir sembuh. Orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, yang sakit kusta sembuh. Dan semua yang sakit apapun yang pernah dijamah oleh Yesus sembuh. Bahkan orang mati dibangkitkan. Maka kita bukan berarti tidak percaya kuasa mujizat yang boleh dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tetapi maksud saya ialah, mari kita melakukan koreksi-koreksi terhadap ajaran-ajaran gereja yang kadang-kadang kita bilang mengarahkan kita untuk membangun teologi sukses, teologi kemapanan. Itu sangat berbahaya. Justru beberapa minggu ini, satu kata kunci yang diulang-ulang, menjadi pengikut Kristus berarti siap menderita. Siapa bilang Hamilasu tidak percaya mujizat? Saya percaya. Sangat percaya. Mana mungkin saya akan mengajar jemaat tidak usah percaya mujizat, tidak usah percaya penyembuhan ilahi, tidak usah percaya pemulihan krisis ekonomi. Enggak. Cuma yang kita bilang tadi, mari kita berhati-hati. Motivasi kita mengikuti Yesus karena apa? Karena iming-iming itu kan. Maka Yesus Kristus justru menantang semua orang. Siapa mau mengikut aku harus siap mengalami kesulitan-kesulitan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya bilang, kita tidak meragukan kuasa Yesus, kita tidak meragukan penyembuhan ilahi,
kita tidak pernah meragukan Yesus mampu memulihkan krisis apapun yang kita hadapi. Tapi berhati-hatilah, jangan sampai kita akhirnya terjebak. Kenapa kita punya masalah tidak pernah kelar? Kita sekian tahun mengikuti Yesus, kenapa kita punya sakit tidak pernah sembuh? Kita percaya Yesus, tapi kenapa kita punya suami sakit lama belum pernah dipulihkan? Kita percaya Yesus mati-matian, tetapi kenapa masalah-masalah rumah tanggaku misalnya tidak pernah dipulihkan? Sehingga kemudian kita akan terjebak pada kekecewaan karena motivasi kita beriman kepada Yesus Kristus salah. Maka Yesus Kristus mau koreksi.